What's up guys, welcome back with me again, balik lagi sama gue Clara Nitaf. Hari ini kita bakal tutorial editing lagi, tutorial ala Ferry Irwandi dan juga Raymond Chin. Jadi video kali ini sedikit berbeda karena kita bakal bikin dua sekaligus tutorial. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa follow Instagram, TikTok, dan juga Facebook gue. Dan jangan juga lupa untuk subscribe dan share video ini biar terus bisa bermanfaat buat semua orang. Let's go, kita mulai. Oke guys, di sini saya bakal tutorial editing ala Ferry Irwandi dulu. Kita langsung aja buka new project di sini dan kita masukin videonya. Tapi kebetulan di sini saya nggak punya video contoh, jadi saya ambil aja dari CapCut-nya langsung. Di sini kita masuk di media, kemudian pilih library di sini dan kemudian cari aja di bagian live di sini. Ini bisa digunakan buat bahan editing ya. Jadi teman-teman yang nggak punya aset editing bisa pakai yang dari sini. So langsung aja di sini saya masukin. Kita contoh pakai yang ini aja. Kita drag and drop masuk ke dalam CapCut-nya. So, setelah di dalam CapCut seperti ini, kita langsung aja. Untuk tutorial pertama ini, saya bakal editing teks 3D. Jadi yang tulisannya kayak gini. Oke, untuk teks 3D kali ini, saya bakal pakai efek dari CapCut. Jadi pertama yang akan kita lakukan adalah, kita bisa pergi ke teks di sini. Kemudian kita pilih default text. Kita drag and drop aja di atas videonya kayak gini. Bisa dipanjangin durasinya mengikuti dengan durasi video kita kurang lebih seperti ini. Oke. Habis itu nanti kita pergi ke bagian teks, kita pergi ke basic dan kita atur di bagian default text. Di sini bebas banget teksnya ya. Di sini saya tulis tutor 3D ya. Nah, contoh kayak gini, kurang lebih seperti ini. Habis itu untuk teksnya di sini teman-teman bisa atur dulu di bagian fontnya. Terserah mau pakai font apa aja. Untuk scale-nya juga atau misalnya warna teksnya juga bisa dirubah di sini. Nah, setelah teman-teman atur di bagian warna, terus atur di bagian font, habis itu nanti kita klik di bagian sini, klik kanan. Nanti kita pilih yang bagian create compound. Klik aja, nanti bakal nyatu. Jadi nanti untuk di bagian layer teksnya akan berubah menjadi layer clip kayak gini. Nah, setelah seperti ini, kita klik dulu di bagian clip teksnya tadi. Habis itu kita pergi ke bagian efek, lalu kita pilih yang bagian player tree. Atau kalau misalnya nggak nemu ini, bisa search aja di sini, search di sini, player tree. Kalau sudah ketemu, langsung kita plug and play atau kita drag and drop aja di atas clip text tadi. Habis itu sekarang di sini kita bakal atur dulu karena di sini kan ada apa namanya, masih ada filternya ya, masih ada efek-efek dari player tree ini. Oke, langsung aja di sini kita nanti masuk ke bagian details-nya dan kita atur di sini di bagian tekstur. Kita kurangin teksturnya. Kalau bisa dinolin supaya nggak kelihatan lagi tadi ya filter apa efek-efek yang tadi itu. Habis itu nanti untuk teksnya gimana cara 3D-nya nanti kita atur di bagian sini. Rotate ini. Nah, kita atur seperti ini. Kalau sudah seperti ini menyesuaikan ya. Misalnya saya ngikutin lakukan atau misalnya kemiringan dari kacanya ini kurang lebih seperti ini. Kita pergi ke bagian video kemudian pilih bagian basic. Di sini kita atur posisinya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalnya dia miring kayak gini kita bisa rotasi aja kayak gini guys. Nah, kita rotate kurang lebih seperti ini. Oke. Kalau misalnya mau diedit lagi di bagian efeknya tadi, teman-teman bisa klik di sini lagi nih. Klik, nanti langsung bisa ke bagian pengaturan efeknya. Nah, di sini bisa diatur-atur lagi. Untuk di bagian sini dia cuma bisa diatur kemiringan doang. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya kalau kita mau bikin efek 3D. Selebihnya nanti teksnya bisa teman-teman animasikan menggunakan teks animasi. Dan kalau misalnya seperti ini masih bisa di tracking ya. Kalau misalnya ada movement pada pergerakan objeknya masih bisa di tracking. So, kurang lebih seperti itu. Next, sekarang kita masuk dalam tutorial yang kedua. Oke, tutorial selanjutnya adalah tutorial ala Raymond Chin. Let's go guys. Di sini langsung aja kita udah masuk dalam CapCut-nya dan saya udah sediain satu artikel. Untuk artikelnya ini saya bakal crop dulu di bagian pinggirannya karena terlalu banyak space-nya. Kita klik di sini crop, kemudian kita crop aja kurang lebih seperti ini. Oke. Next, sekarang kita bakal susun dulu seperti ini. Kurang lebih kayak gini. Oke. Kayak gini aja ya. Oke, selanjutnya setelah kita masukin screenshot-nya jangan lupa diatur rasionya di 16:9. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita bakal animasiin. Cara kita pergi ke video lalu pilih basic. Di sini kita bakal
animasiin dulu. Atau bisa klik aja di sini animasi, kalau nggak mau ribet bisa pilih animasi yang ini. Oke. Bisa pilih yang ini. Atau kalau mau animasinya buat sendiri bisa pergi ke bagian basic, kemudian kita atur di bagian position. Kita ke bagian awalan dulu, terus kita klik di bagian position, kemudian kita tarik ke bawah seperti ini sampai hilang. Lalu kita maju beberapa frame kurang lebih seperti ini, dan kita tarik kembali seperti ini ke posisi awal. Oke deh, kalau kita play jadinya seperti ini. Nah, karena di sini kurang smooth, maka saya bakal nambahin lagi grafik. Cara munculin grafiknya bisa tekan Option plus K, atau bisa tekan Alt plus G di keyboard. Habis itu kita klik di bagian keyframe-nya dan kita pilih di sini. Lalu saya bakal pilih yang ini aja. Oke, kita balik. Kita tutup dulu di bagian grafiknya, menu grafiknya, dan kita play. Nah, ini lambat banget, kita mau cepetin, jadi kita rapatin aja atau kita deketin aja kedua keyframe ini. Kayak gini. Jadi kalau kita play, nah, di sini kita bakal duplikat dulu. Caranya adalah kita tekan Alt plus klik kiri, dan kita tarik seperti ini. Oke, untuk bagian yang diduplikat ini atau yang paling bawah, kita bakal atur di bagian scale ya. Kita atur kurang lebih seperti ini. Kemudian nanti kita geser ke bagian sini. Nah, di sini PR-nya, usahakan itu di bagian garis putihnya ini, itu bagian kursornya, diarahkan ke bagian keyframe yang paling akhir tadi. Di sini posisinya. Karena kalau ke sini, nanti gerakannya kemana-mana. Jadi kita posisiin kursornya di bagian sini, lalu baru kita geser posisi yang sudah diduplikat tadi ini. Kita geser ke sini, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, kalau kita play jadinya kayak gini. Nah, kalau nggak rapi, cara kedua, gini caranya. Kalau misalnya kurang rapi ya, cara kedua adalah kita create compound di bagian klip yang paling bawah ini. Caranya kita klik kanan, terus kita pilih create compound. Nah, jadi seperti ini kan. Nah, setelah seperti ini, baru kita rescale. Kita atur scale-nya. Kita atur seperti ini. Nanti kalau kita play jadi seperti ini. Jadi lebih rapi. Selanjutnya kita bakal kasih dia efek stabilo. Caranya adalah kita bisa pergi ke bagian menu media, kemudian kita bisa pilih library, dan cari aja di sini bagian background. Kemudian nanti teman-teman cari aja background sesuai kebutuhan. Di sini saya pilih background warna kuning. Setelah itu kita klik, tahan lama, lalu kita drag and drop di atas kedua klip tadi. Tahap selanjutnya adalah kita bisa atur scale-nya, kita rotasi, menyesuaikan dengan judul dari artikel ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita bakal max dulu di bagian bawahnya ini karena terlalu panjang ya, terlalu lebar. Kita bisa pergi ke video, kemudian pilih max di sini, lalu kita atur di bagian mirror seperti ini. Terus kita rotasi aja kurang lebih seperti ini. Oke. Atur lagi rotasi ke bagian 90 minus 90 dan kita atur kurang lebih seperti ini. Kita geser lagi naik, menyesuaikan dengan judul artikel ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, setelah seperti ini kita bisa klik kanan lagi, kita create compound supaya kita bisa animasin lagi di bagian efek max. Kita klik di sini, create compound. Oke, setelah kita create seperti ini atau kita compound kurang lebih seperti ini, kita bakal animasiin lagi di bagian efek max-nya. Di sini kita ke bagian horizontal, kita pilih yang bagian horizontal kurang lebih seperti ini, dan kita rotate ke minus 90 lagi. Lalu untuk di bagian tahap awal, di sini kita bakal aktifin dulu keyframe. Keyframe yang gunanya untuk menganimasikan, so kita ke bagian awal. Jadi saya nanti pengen, bukan ke bagian awal guys, sorry. Kita geser dulu untuk bagian background kuning. Pas dia muncul kayak gini, set, baru efek stabilonya muncul. Nah, kita geser kurang lebih di sini. Oke, di sini kita aktifkan dulu keyframe-nya di bagian awal. Nah, untuk keyframe yang bagian awal ini kita tarik dulu sampai background kuningnya itu hilang kayak gini. Kemudian kita maju beberapa frame, set, lalu kita tarik dia full seperti ini. Oke, kita play. Nah, kalau misalnya terlalu cepat bisa dijauhin lagi. Kalau misalnya kurang smooth bisa kita atur lagi di bagian grafik. Option plus K. Oke, kita klik di sini bagian grafik dan saya bakal pilih yang ini aja. Atau yang ini aja kita samain. Oke. Untuk di bagian background kuningnya, karena tulisannya nggak kelihatan, kita bakal atur dulu di bagian blend mode-nya. Sorry, itu kendaraan sangat ribut ya. Oke, caranya kita bisa pergi ke bagian video, kemudian pilih basic. Di sini teman-teman bisa cari aja yang namanya blend, kemudian pilih mode. Kamera saya mati ya, sorry banget. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih yang bagian normal. Kemudian untuk selanjutnya teman-teman bisa pilih di bagian linear burn. Klik aja, nanti hasilnya seperti ini. Oke, kalau kita play,
Mantap juga banget hasilnya. Selanjutnya teman-teman bisa kasih lagi efek vignette di keseluruhan klipnya. Caranya nanti pergi ke bagian efek. Nanti kita cari aja di sini bagian lens. Kemudian teman-teman cari di sini vignette. Tinggal drag and drop aja di bagian atas ya, supaya keseluruhan klipnya kena efeknya. Udah kayak gini. Oke, sebenarnya seperti ini udah jadi ya teman-teman. Tapi kalau mau nambahin lagi tekstur bisa banget ya. Nanti masih di bagian efek ini. Kemudian nanti cari di sini tekstur. Klik aja terus di sini pilih aja tekstur sesuai kebutuhan. Contoh di sini saya pilih yang ini ya. Kita klik, drag and drop di atas seperti ini, lalu kita panjangin dan kita atur di bagian tekstur sini, kurang lebih kayak gini lah ya. Oke, kalau kita play hasilnya seperti ini. Udah jadi segampang itu, kurang lebih seperti ini hasilnya. Jadi guys, kurang lebih seperti itu tutorialnya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa follow Instagram, TikTok, dan juga Facebook gua. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe video ini. Dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian yang mau belajar tutorial editing CapCut PC. Mungkin di tutorial kali ini ada beberapa part atau efek yang berbeda dari videonya Ferry Irwandi dan juga Raymond Chin. Tapi ya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya ajarin buat teman-teman semua dan bisa sharing buat teman-teman semua. Thank you so much for watching and see you next tutorial. See you next video. Thank you.